Tanda-tanda Mas AHY tidak dipilih menjadi cawapres Pak Anies makin terlihat jelas. Apalagi waktu habis keduanya menghadiri sebuah acara di Bandung kemarin. Ditemui wartawan, Pak Anies menjelaskan bila pengumuman cawapres akan dilakukan saat waktunya tepat. Ini dia, info terkini Widya. Di lain pihak, tepatnya di Bandung, Jawa Barat, saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tampil bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saat ditanya soal bakal cawapres baik Anies maupun AHY, keduanya kompak menjawab, tunggu waktunya. Mas AHY yang berada di sebelahnya terlihat memaksakan tersenyum. Tapi yang terlihat malah senyum ketir dan senyum kecut. Bukankah itu menyiratkan bila harapannya menjadi cawapres harus dikuburkan dalam-dalam? Apa yang dilakukan Pak Anies sebenarnya sangat kejam. Sejak awal kita tahu Mas AHY tidak kapabel untuk jadi cawapres. Dan mantan gubernur itu tidak menghendaki didampingi Mas AHY. Nah, kalau sejak awal disampaikan begitu, otomatis Demokrat akan kabur dan syarat mendaftarkan Pak Anies bakal tidak memenuhi syarat. Akhirnya Pak Anies melakukan sandiwara. Hanya dalam hitungan hari dideklarasikan, dia berkunjung ke markas Demokrat. Manuver itu diperlukan guna menggenapi parpol pendukung dan mengapa Demokrat dipilih. Yang jelas mudah dikadalin dibandingkan mengajak parpol lain. Mestinya DPP Demokrat melihat, usai Pak Anies dideklarasikan sebagai capres, mengapa banyak fungsionaris Nasdem mengundurkan diri? Jelas itu sinyal bila di internal partai menimbulkan reaksi. Artinya Nasdem mengusung mantan gubernur DKI tersebut tidak bulat. Ada yang tidak tuntas dijelaskan di internal partai. Datangnya Pak Anies waktu itu disambut besar-besaran oleh seluruh jajaran DPP Demokrat. Bukan hanya Mas AHY dan Mbak Anissa Pohan yang terlihat hadir, tapi juga ada Mas Ibas beserta jajarannya. Lalu, sekitar 1,5 bulan lalu, Capres Koalisi Perubahan bersedia mendatangi Pak SBY yang berada di Pacitan. Seakan-akan menggambarkan bila dirinya serius meminang putra sulung mantan Presiden ke-6 jadi pendampingnya. Otomatis, Demokrat tak bergeming pindah ke koalisi meski didatangi Gerindra, Golkar maupun PKB. Mereka benar-benar sangat yakin posisi cawapres bakal bersandar di dada Mas AHY. Pun ketika menyusun piagam koalisi perubahan, poin-poin yang tercantum di dalamnya terlihat tidak menyulitkan kakak Mas Ibas menjadi cawapres. Hanya kalau dipikir-pikir, deklarasi Pak Anies sudah 10 bulan. Pun kesediaan Demokrat bergabung juga selama itu. Jadi beratnya di mana untuk mengumumkan Mas AHY jadi cawapres Pak Anies? Ini yang abe dipertimbangkan elit Demokrat. Makanya ketika di depan wartawan Pak Anies mengatakan menunggu momentum untuk mengumumkan siapa cawapresnya. Itu titik yang menegaskan jika Ketua Umum Demokrat tidak bakal jadi cawapres. Momentum apa lagi yang harus ditunggu Pak? Sudah banyak momentum yang terlewat. Bahkan petinggi-petinggi Demokrat lain ikut menyodorkan momentum. Misalnya, akhir tahun lalu, sebelum Ramadan tahun ini, sebelum Pak Anies berangkat menunaikan ibadah haji, atau waktu peringatan ulang tahun Nasdem. Kurang banyak apa momentumnya? PKS juga terlihat mengikhlaskan bila Pak Anies memilih Mas AHY. Kenapa belum dideklarasikan juga? Apa ini upaya Pak Anies mengghosting Mas AHY? Tergantung nasib bekas anggota TNI berpangkat mayor tersebut. Tidakkah ini berarti Pak Anies tidak menghormati segala dukungan maupun pengorbanan yang dilakukan Demokrat? Dalam perspektif publik, jelas tindakan Pak Anies ini merendahkan Ketua Umum Demokrat. Merasa direndahkan, Ketua Bapilu Demokrat Bang Andi Arief bulan Juni lalu mengancam bakal mengevaluasi koalisi. Dirinya pasti merasa jika Capres Koalisi Perubahan itu hanya mempermainkan Demokrat saja. Sayangnya, ancaman ini tidak jadi dilaksanakan. Tidak ada evaluasi sama sekali. Dan di Pilpres kali ini, Demokrat benar-benar terlihat jadi parpol yang diombang-ambingkan oleh capresnya. Seakan-akan bakal diberi kursi cawapres.
namun tak kunjung diserahkan. Waktu berhadapan dengan wartawan dalam tayangan tadi, terlihat hati Mas AHY teriris-iris, disia-siakan. Pasti dalam hati kecilnya menyesali. Jika saja usai bertemu Mbak Puan dia mau menindaklanjuti, mendekatkan Demokrat dengan PDI Perjuangan, pasti tidak akan berlarut-larut begini. Nasdem yang sejak awal seperti menggebu-gebu mempromosikan Pak Anies, pasca ditetapkannya tersangka Pak Joni G. Plate, terlihat banyak menarik diri. Pak Surya Paloh makin jarang nongol, entah bicara tentang dukungan Nasdem pada pemerintah, apalagi bicara soal koalisi perubahan. Tak terlihat lagi kemana-mana bersama Pak Anies. Jadi, buat apa mempromosikan Pak Anies? Apakah bisa dibilang koalisi perubahan bakal seperti judul lagu lawas, layu sebelum berkembang? Mungkin Mas AHY harus banyak belajar, tidak hanya dari PKS, namun juga dari bapaknya, Pak SBY. Sejak dideklarasikannya sebagai capres koalisi perubahan dan didukung 3 partai, kita belum pernah melihat Pak SBY melakukan konferensi pers bersama Pak Anies. Sepertinya dalam penilaian Pak SBY, Pak Anies bukan sosok yang pas untuk diusung. Barangkali Mas AHY sudah pernah dinasihati, namun bisa saja dia nekat ambil keputusan sendiri. Karena kecewa, Pak SBY akhirnya tidak mau cawe-cawe dengan koalisi perubahan. Atau Mas AHY bilang ke bapaknya, dia ditawari jadi cawapres. Lalu Pak SBY bilang, dia hanya dibohongi. Tidak mungkin posisi itu disodorkan padanya. Jadi masuk akal, mantan petinggi TNI itu lebih suka nonton pertandingan bola voli tim kebanggaannya daripada berbicara politik. Padahal Pak SBY masih jadi ketua Dewan Majelis Kehormatan Demokrat. Mau memberi sanksi ketua umum Demokrat, kok dia anaknya. Tapi kalau nggak diberi sanksi, terbukti sudah salah langkah. Jadi dilema atau buah si malakama. Bermain politik di Indonesia itu tidak seperti matematika. Semua yang serba pasti, hanya ada penjumlahan. Bahwa angka 10 itu didapat dari 5 ditambah 5. Padahal selain penjumlahan ada pengurangan, ada pembagian, serta perkalian. Artinya, angka 10 itu bisa didapat dari pengurangan 120 dikurangi 110. Atau perkalian 5 kali 2. SBY sangat tahu itu, anaknya masih ingusan dalam berpolitikan. Dia sadar, mestinya Mas AHY melewati proses dan jenjang dari bawah. Proses kedewasaan berpolitik tidak bisa diraih dengan instan, karena membaca buku atau kuliah saja. Tapi juga ditempa dengan berbagai macam masalah yang kadang kala dinilai kejam, namun justru mematangkan pemahaman pepolitikannya. Jadi, ketika menjabat sebagai ketua umum partai, tidak jadi permainan bagi sekelompok orang atau seorang capres macam Anies Baswedan. Semuanya ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak bisa diapa-apakan lagi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media.